Dimulai pada tahun 1873, Gereja Hervormerd Belanda mengutus pendeta Han ke Batavia. Pada tanggal 7 Agustus 1874, pendeta Han menyampaikan khotbah sulungnya di Batavia kepada jemaat berbahasa Belanda, yang secara organisasi belum berbentuk gereja yang resmi, tetapi sudah dikenal sebagai Christelijk Hervormerde Kerk van Batavia. Inilah cikal bakal GKI Kuitang. 3 tahun sebelum berakhirnya masa pelayanan pendeta Han, Gereja Hervormerd Belanda mengutus pendeta Houshing untuk menggantikan pendeta Han. Pendeta Houshing melayani dari tahun 1883 hingga tahun 1899. Di tahun 1899, terjadi perubahan kebijakan di dalam gereja Hervormerd di negeri Belanda, di mana mereka tidak lagi mengutus pendeta zending. Sejak saat itu, maka kehidupan jemaat lokal dipenuhi oleh jemaat tersebut secara mandiri, termasuk dalam urusan memanggil pendeta. Pada tahun ini juga, gereja yang dikenal sebagai Christelijk Hervormerde Kerk van Batavia memanggil pendeta dalam diri pendeta Wijers. Akan tetapi pendeta Wijers ini baru hadir di tahun 1901. Pada masa pelayanan pendeta Wijers ini, anggota jemaat berlatar belakang Melayu lebih mendapatkan perhatian. Untuk melayani anggota jemaat berlatar belakang Melayu ini, pendeta Wijers dibantu oleh Guru Jonathan. Setelah Guru Jonathan meninggal dunia di tahun 1906, pendeta Wijers dibantu oleh Lone dan juga Swanborn. Anggota jemaat yang berlatar belakang Melayu ini bertumbuh dan berkembang dengan baik. Agar pelayanan untuk anggota jemaat berlatar belakang Melayu ini semakin optimal, maka pada tahun 1911 dipanggillah pendeta Timmersma yang berasal dari Nederlandse Zendingvereniging. Pendeta Timmersma melayani pada tahun 1911 sampai 1926. Meski jumlah anggota jemaat berlatar belakang Melayu ini bertumbuh dengan baik, bukan berarti bahwa pelayanan untuk anggota jemaat berbahasa Belanda ini menjadi terabaikan. Setelah pendeta Wijers menyelesaikan pelayanannya, maka pelayanan Christelijk Hervormerde Kerk van Batavia dilanjutkan oleh pendeta Alders yang tiba di Batavia tahun 1918. Meskipun secara khusus melayani anggota jemaat berbahasa Belanda, pendeta Alders juga turut memberikan perhatian terhadap pelayanan kepada anggota jemaat berlatar belakang Melayu. Hingga suatu kali di dalam sebuah majalah gereja terbitan tanggal 6 Mei 1920, pendeta Alders mengusulkan agar anggota jemaat berlatar belakang Melayu ini diberi peran juga di dalam pelayanan dan kepemimpinan gereja. Buah pemikiran pendeta Alders ini diakomodir dalam keputusan rapat majelis gereja untuk mengarahkan anggota jemaat berlatar belakang Melayu tersebut menuju kemandirian dengan dipimpin oleh seorang pendeta yang secara khusus melayaninya. Pendeta Alders melayani hingga tahun 1924. Sepeninggal pendeta Alders, pelayanan untuk anggota jemaat berbahasa Belanda kemudian dilanjutkan oleh pendeta Roelman. Di akhir masa pelayanan pendeta Timmersma, anggota jemaat berlatar belakang Melayu tersebut telah memiliki sebuah komisi yang menangani kegiatan rohani, yang diketuai oleh Guru Jacobus Kowadi. Sepeninggal pendeta Timmersma, anggota jemaat berlatar belakang Melayu ini dilayani oleh Bapak Pesolima dan dilanjutkan oleh Guru Muhaling. Karena Guru Muhaling ini meninggal dunia di bulan Desember 1927, maka pelayanan dipercayakan kepada Guru Jacobus Kowadi yang merupakan ketua Malaysia Komisi. Di bulan Maret tahun 1927, datanglah pendeta Ubels untuk bersama-sama dengan pendeta Roelman melayani anggota jemaat berbahasa Belanda. Pada saat itu, pendeta Ubels adalah ketua dari Zending Komisi.
Di masa inilah sering dilakukan rapat bersama antara Malaysia Komisi dengan Zending Komisi, yang kemudian menghasilkan pemikiran untuk mengarahkan perkembangan persekutuan anggota jemaat berlatar belakang Melayu menjadi jemaat dewasa. Dalam semangat menuju pendewasaan inilah, maka guru Injil Ishak Siagian dipanggil untuk melayani bersama dengan guru Injil Yakobus Kuwadi. Kedua guru Injil ini berada di bawah koordinasi Pendeta Ubels. Lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 semakin mendorong persekutuan anggota jemaat berlatar belakang Melayu ini untuk menjadi dewasa. Akhirnya, persekutuan anggota jemaat berlatar belakang Melayu ini didewasakan menjadi Gereja Melayu Kuitang pada tanggal 11 Agustus 1929. Pada saat itu, Gereja Melayu Kuitang beranggotakan 256 orang yang terdiri dari 159 anggota Sidi dan 97 anggota baptisan. Sampai dengan saat itu, diktum pendiriannya tetap dipegang, yaitu orang-orang Melayu, Batak, Jawa, Ambon, dan Tionghoa sudah harus mempunyai jemaat yang berbahasa Melayu. Pendeta Ubel sendiri melayani hingga tahun 1949. Satu tahun setelah pendewasaan, tepatnya pada tanggal 1 September 1930, diperoleh status hukum gereja dengan surat keputusan Gubernur Hindia Belanda untuk mempunyai majelis jemaat sendiri. Meski demikian, karena belum memiliki pendeta sendiri, maka pelayanan sakramen dilayani oleh Pendeta Ubels dan Pendeta Nainggolan dari HKBP Kernolong. Dalam rapat jemaat pada tanggal 27 Juli 1930, diambil keputusan untuk memanggil guru Injil Ishak Siagian untuk menjadi pendeta jemaat Gereja Melayu Kuitang. Guru Injil Ishak Siagian ditabiskan menjadi pendeta pertama pada tanggal 2 November 1930. Pada waktu itu, masih ada anggota jemaat gereja Hervormd van Batavia yang berbahasa Belanda yang perlu dilayani. Untuk itu, tahun 1930 datang Pendeta H. Holtrop untuk mendampingi Pendeta Ubels. Pendeta H. Holtrop melayani hingga tahun 1934. Sepeninggal Pendeta Holtrop, maka Pendeta Oranje menggantikan pelayanannya. Pendeta terakhir yang melayani anggota jemaat berbahasa Belanda adalah Pendeta Leine, karena setelah Indonesia meraih kemerdekaan, maka pelayanan untuk gereja Hervormd van Batavia dihentikan. Sampai dengan tahun 1939, jumlah anggota jemaat terus bertambah. Saat itu, karena jumlah anggota terbanyak berasal dari suku Jawa, dipikirkan untuk mengadakan kebaktian dalam bahasa Jawa. Pada tanggal 18 September 1939, dibentuklah Javanse Komisi dengan tugas untuk menyelenggarakan kebaktian dalam bahasa Jawa. Pada tanggal 21 Juni 1942, disetujuilah pendirian Gereja Kristen Jawa. Inilah cikal bakal GKJ Jakarta yang di kemudian hari menjadi GKJ Rawamangun. Sekitar tahun 1930-an, Gereja Melayu Kuitang bergabung dengan gereja-gereja berlatar belakang Tionghoa yang berbahasa Indonesia di wilayah Jawa Tengah Selatan yang bercorak Hervormd, yaitu Tionghoa Kitokohwe di Sangkrah Surakarta, Tionghoa Kitokohwe Bayeman Magelang, dan Tionghoa Kitokohwe Ngupasan Yogyakarta. Tercatat bahwa pada tanggal 21 Mei 1936, Gereja Melayu Kuitang turut terlibat dalam pembentukan Klasis Jogja. Dalam persidangan Klasis Jogja ke-6, pada tanggal 17 sampai 29 April 1945, telah disetujui usul pembentukan sinode, yaitu gabungan dari Klasis Jogja dan Kohwe, Jawa Tengah Utara.
Karena Gereja Melayu Kuitang telah bergabung di dalam Klasis Jogja pada dekade 1930-an, maka hal itu berarti bahwa Gereja Melayu Kuitang turut berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan sinode ini. Dalam sidang kombinasi antara utusan Kohwe, Jawa Tengah Utara dan Klasis Jogja pada tanggal 7-8 Agustus 1945, akan menyepakati terbentuknya Sinode Tionghoa. Keputusan pembentukan sinode itu diambil pada persidangan tanggal 8 Agustus 1945. Tanggal inilah yang kemudian diperingati sebagai tanggal lahirnya Sinode Tionghoa Kitok Kohwe Jawa Tengah. Pada persidangan sinode kedua Tionghoa Kitok Kohwe Jawa Tengah tahun 1949, Gereja Melayu Kuitang yang sebelumnya menjadi bagian Klasis Jogja berubah menjadi bagian dari Klasis Semarang bersama dengan Tionghoa Kitok Kohwe Semarang, Tionghoa Kitok Kohwe Salatiga, dan Tionghoa Kitok Kohwe Blora. Pada tahun 1954, untuk memperkuat pelayanan gereja, dipanggillah Saudara Goh Yan Sing atau Samuel Gosana untuk menjadi guru jemaat. Saudara Goh Yan Sing diteguhkan ke dalam jabatan pendeta pada tanggal 16 Januari 1955. Dalam persidangan ke-14 Hua Kiau Kitok Kohwe, Klasis Semarang tanggal 20 sampai 22 September 1955 di Blora, utusan Gereja Melayu Kuitang mengusulkan penggantian nama gereja dengan menghilangkan kata Tionghoa. Usul ini dicatat dan akan diteruskan dalam persidangan sinode ke-6 Tionghoa Kitok Kohwe Jawa Tengah. Dalam persidangan sinode ke-6, gereja-gereja Tionghoa Kitok Kohwe Jawa Tengah yang berlangsung pada tanggal 17 sampai 20 September 1956 di gedung Kitok Kohwe Purwokerto, diputuskan penggantian nama gereja setempat yang bermacam-macam itu dengan nama Gereja Kristen Indonesia. Keputusan tersebut diambil karena sebagian besar anggota jemaat telah memutuskan untuk memilih menjadi warga negara Republik Indonesia dan juga karena bahasa yang dipakai oleh gereja adalah bahasa Indonesia. Dengan perubahan nama tersebut, maka Gereja Melayu Kuitang turut berubah namanya menjadi GKI Kuitang. Pada tahun 1958, Pendeta Sam Gosana mendapat panggilan untuk melayani di GKI Cibunut, Bandung yang belum mempunyai gembala jemaat. GKI Kuitang kemudian memanggil Pendeta Lim Ik Chiang dari jemaat GKI Blora yang kemudian diteguhkan sebagai pendeta jemaat di GKI Kuitang pada tanggal 26 Juni 1959. Dan melayani di GKI Kuitang sampai tahun 1961. Dalam pengembangannya, GKI Kuitang mendewasakan GKI Kebayoran Baru pada tanggal 25 Februari 1962. Kemudian, pada tanggal 5 Desember 1965, mendewasakan GKI Menteng. Pendeta Sam Gosana mulai melayani kembali di Jemaat GKI Kuitang pada Januari 1967. Pada tahun ini jumlah anggota jemaat sudah mencapai 3.500 orang. Pendeta Sam Gosana memasuki masa emeritasi pada tanggal 5 Oktober 1983. Hampir bersama dengan kembalinya Pendeta Sam Gosana dalam pelayanannya di GKI Kuitang, pada tanggal 10 Mei 1967, GKI Kuitang meneguhkan Pendeta Daud Palilu dari Jemaat Gereja Kristen Toraja, Rantepao, Sulawesi Selatan. Pelayanan Pendeta Daud Palilu ini semakin melengkapi pelayanan Pendeta Ishak Siagian dan Pendeta Sam Gosana. Adapun Pendeta Daud Palilu memasuki masa emeritasi pada tahun 1995. Pada tanggal 15 April 1969, GKI Kuitang mendirikan sebuah yayasan sosial yang diberi nama Yayasan Sosial Gereja Kristen Indonesia Kuitang 28
Karya Kasih atau disingkat Yayasan Sosial Karya Kasih. Unit-unit yang ada adalah Panti Asuhan Dorcas, SLB Suryawiyata, TK Tegal Alur, dan Wisma Harapan. Lalu pada tahun 1977, GKI Kuitang juga memanggil seorang calon pendeta lagi, yaitu Sugeng Hardianto, yang ditahbiskan sebagai pendeta pada tanggal 7 Juli 1977. Akan tetapi pada bulan September 1980, melepaskan jabatan kependetaannya karena alasan melanjutkan studi teologia ke Swiss. Pada tanggal 12 Desember 1978, GKI Rawamangun didewasakan. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1979, GKI Palsi Gunung didewasakan. Pada tahun 1981, gedung gereja GKI Kuitang mengalami pemugaran pertama kali pada bangunan gereja dan pastori. Pemugaran dilaksanakan oleh RS Budi Soeharto. Kemudian pada tanggal 24 Oktober 1982, GKI Pasar Gembrong didewasakan. Pada tanggal 29 Agustus 1984, GKI Kuitang menahbiskan 3 orang calon pendeta menjadi pendeta GKI Kuitang, yaitu Pendeta MJ Takain, Pendeta Hendra Gusana, dan Pendeta Arti Sembiring. Pada tanggal 2 Desember 1987, Bakal Jemaat Kebun Bawang didewasakan menjadi GKI Kebun Bawang. Pada tahun 1993, Gereja Kristen Indonesia Kuitang ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya golongan A berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 475 tahun 1993. Kira-kira 11 tahun setelah pendewasaan Bajem Kebun Bawang, Bakal Jemaat Depok menyusul didewasakan pada tanggal 22 Oktober 1998 menjadi GKI Depok. Setahun kemudian, menyusul Bakal Jemaat Jati Asih, didewasakan menjadi GKI Jati Asih pada tanggal 14 Desember 1999. Lingkup pelayanan yang cukup luas dan pertumbuhan jumlah anggota jemaat yang pesat memerlukan tambahan tenaga pelayan. Pada tanggal 2 Maret 2000, Capen Lito Sitorus Pane ditabiskan menjadi pendeta di GKI Kuitang. Kurang lebih setahun kemudian, tepatnya tanggal 16 Maret 2001, Pendeta Agus Mulyono yang semula melayani GKI Weleri Pelelen diteguhkan menjadi pendeta GKI Kuitang. Selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2008, Pendeta Guru Jatmiko Septavianus yang semula melayani GKI Aji Barang diteguhkan sebagai pendeta GKI Kuitang. 5 tahun setelah Pendeta Guru Jatmiko Septavianus diteguhkan sebagai pendeta GKI Kuitang, maka pada tanggal 22 April 2013, Pendeta Lindawati Niman yang semula melayani di GKI Kebon Jati Bandung diteguhkan menjadi pendeta GKI Kuitang. Pada tanggal 15 Februari 2015, Bakal Jemaat Karawaci dilembagakan menjadi GKI Karawaci. Bakal Jemaat Jatimurni menyusul dilembagakan pada tanggal 4 Juni 2016 menjadi GKI Jatimurni. Sampai saat ini GKI Kuitang mengampu Bakal Jemaat Cililitan, Pos Jemaat Kapuk Muara, Pos Jemaat Cendrawasih, Pos Jemaat Wisma Jaya, Pos Jemaat Sindang Karsa, Pos Jemaat Tegal Alur, dan Pos Kebaktian STIP Marunda dilayani bersama dengan GKI Kebon Bawang. Seiring berjalannya waktu,
struktur atap gedung gereja mengalami kerusakan, baik kuda-kuda atap, struktur rumah lonceng di atas atap, eksterior dan interior. Hal ini kemudian mendorong pemugaran kedua dilakukan pada tahun 2018. Berdasarkan surat dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, maka GKI Kuitang telah mendapatkan izin untuk pemugaran gedung gereja. Pada tanggal 21 Agustus 2019, dimulailah groundbreaking pemugaran gedung gereja GKI Kuitang. Sebagai konsultan yang membantu proses pemugaran, yaitu Bapak Insinyur Yori Antar sebagai arsitek, Bapak Insinyur Anwar Susanto sebagai konsultan struktur, Bapak Insinyur Hadi Komara sebagai konsultan lighting, dan tim kontraktor yang melakukan pekerjaan pemugaran, yaitu PT Nusa Raya Cipta. Pada tanggal 19 April 2021, Saudari Priscilia Damayanti, seorang kader GKI, telah diteguhkan menjadi penatua GKI Kuitang sebagai bagian dari tahap orientasi calon pendeta GKI Kuitang setelah sebelumnya menjalani tahap perkenalan. Proses pemugaran tetap berjalan meskipun pada bulan Maret 2020 pandemi COVID-19 mulai terjadi di bumi Indonesia. Meskipun semua kegiatan gereja terdampak pandemi, akan tetapi kerinduan anggota jemaat tetap berkobar untuk segera dapat menggunakan gedung gereja yang sedang dipugar ini. Berikut ini adalah foto proses pemugaran gedung gereja. Adapun gambaran rencana gedung gereja adalah sebagai berikut. Inilah progres pemugaran sampai saat ini. Memasuki usia 92 tahun, kiranya menjadikan persekutuan GKI Kuitang semakin kuat dan terus bertumbuh demi kemuliaan nama Tuhan.